Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mengudara di kesempatan siang hari ini ya untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, di sini kita langsung saja untuk melihat dari aktivitas pengerjaan yang kita tunggu-tunggu, di mana untuk pengecatan di bagian track limit atau di bagian sisi sebelah kiri untuk area curb sudah dilakukan pada siang hari ini. Tentunya di sini diawali dari tikungan ke-17 ya, terlebih dahulu di bagian sisi sebelah kiri menuju ke jalur yang ada di bagian sepanjang yang ada di sini ya, untuk di bagian track limitnya. Begitu juga untuk pengecatan nanti di bagian run off atau verge yang memang akan dibutuhkan untuk pengecatan tersebut. Ya, di sini kita lihat juga untuk pengecatan sudah dilakukan menuju tikungan ke-16 seperti yang kita perhatikan di sini ya. Untuk mesin-mesin yang digunakan ya, seperti yang kita ketahui untuk pengecatan di bagian track limit yang berada di sini juga sudah mulai dilakukan. Ya, seperti yang kita ketahui untuk track limit sendiri nantinya ya akan dilengkapi dengan sensor tentunya ya, di mana para pembalap ketika melewati dari atau keluar dari track maka akan ada pemberitahuan secara otomatis. Karena itu saking canggihnya seperti itu ya. Kita akan lihat nanti sensor tersebut tidak akan ditanam secara alami, tapi nanti tinggal dipasang saja di beberapa bagian yang memang sudah ditentukan untuk mengetahui dari keseimbangan para pembalap itu sendiri ya melewati batas track itu seperti ini. Ya, ini kita lihat ya untuk sepanjang dari tikungan ke-16 ini sudah dilakukan pengecatan dari batas depan ini ya menuju ke tikungan ke-15. Sampai siang ini akan terus dilanjutkan untuk pengecatan track limit yang kita lihat di sini. Ya, untuk progresnya sangat teliti sekali tentunya ya, seperti yang kita lihat di sini. Jadi digunakan alat-alat canggih untuk melanjutkan atau membantu para tim yang sudah ahli tentunya ya. Ini merupakan tim road grip yang melanjutkan dari aktivitas untuk pengecatan di bagian curb maupun track limit dan area-area yang sudah ditentukan seperti di bagian starting gridnya nanti juga ya akan dilakukan untuk pengecatan oleh tim road grid dari Inggris tentunya. Ya, untuk pengecatan track limit sendiri dilakukan kembali di sini ya supaya lebih tebal tentunya. Dari tadi pagi sudah start sampai siang hari ini masih terus berlanjut. Untuk pengecatan ya dibalas kembali supaya lebih tebal yang langsung terhubung ke bagian rumput area. Dan kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi secara keseluruhan. Kita akan pantau bersama-sama ya dari hasil capaian yang sudah didapatkan sampai saat ini. Tentunya full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari progres pengerjaan di bangunan pit building maupun race control yang berada di sisi kiri ini maupun podium saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaannya. Ya, untuk bangunan race control seperti yang kita perhatikan ya, untuk panel atau ACP yang berada di bagian depan, sisi kanan dan belakang ini sudah terlihat jelas ini ya, tinggal lanjutan untuk pembuatan nanti atau variasi tentunya di bagian tulisan-tulisan yang sudah ditentukan. Begitu juga di bagian belakang ini untuk perlengkapan-perlengkapan ya, kelistrikan maupun lain-lain sudah dipersiapkan untuk dilanjutkan pemasangan. Dan di bagian jalur provinsi yang berada di sana untuk pembuatan gerbang ya, bisa kita perhatikan dari sini masih terus berlanjut untuk persiapan segala sesuatu ya menyambut ajang balapan nantinya. Ya, kita beralih ke sisi sebelah kiri di race control. Untuk kabel-kabel yang kemarin kita masih melihat semerawut, sekarang sudah cukup rapi kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini dia ya. Jadi kabel-kabel yang disalurkan dari gardu PLN menuju ke bangunan pit building atau race control dan lini lintasan yang lain masih terus dilakukan pengoneksian. Nah, ini untuk podium bisa kita perhatikan ya di bagian antara bangunan pit building dan race control sudah mulai terlihat untuk pemasangan di bagian kerangka belakang maupun penempatan untuk tangganya ya sudah mulai dipersiapkan. Ya, di bangunan race control sudah siap sekali kalau kita lihat ini tinggal lanjutan seperti yang kita bilang tadi, maka akan terlihat lebih sempurna. Untuk atapnya ya, buat teman-teman yang masih penasaran nantinya akan dilanjutkan untuk MotoGP ya, untuk keseluruhan secara fix nanti. Ya, begitu juga untuk bagian pit wall. Siang ini bisa kita perhatikan para pekerja masih terus merapikan maupun pengerjaan lanjutan untuk
menguatkan di bagian baut-baut yang masih tersisa ya, belum dikuatkan, diteruskan. Dan bangunan pit building di sini untuk lantai pertama, 2 dan 3 sudah terlihat semakin fix saja. Pengerjaan lanjutan di bagian podium juga akan segera kita lihat ya, modelnya seperti apa. Nanti kita akan sama-sama ketahui setelah semuanya berdiri. Ya, untuk lantai atas juga di lantai ketiga ini kerangka sudah mulai dilakukan perakitan. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi untuk kerangka-kerangka ini akan dipasang sepanjang di atas ini maupun di bagian lantai kedua, di bagian belakang itu terus akan dikerjakan. Ya, untuk ruangan-ruangannya sudah disiapkan maupun di bagian perempatan untuk kaca. Nah, ini modelnya ya. Fasilitas-fasilitas nanti akan disiapkan juga untuk menunjang dari kesiapan kita dalam ajang balapan yang akan segera ya kita lakukan. Dan kita beralih ke belakang ini untuk melihat dari pemasangan untuk kerangka-kerangka tiang atau kerangka-kerangka atap maksud kita ya, sudah mulai diangkat ini oleh para pekerja tentunya untuk memasang di posisi yang sudah ditentukan di lantai kedua yang ada di sini. Jadi model untuk atau bangunan pit building ini maksud kita ya, modelnya ada yang lantai 3, ada yang lantai 2 seperti itu ya, seperti yang kita perhatikan di sini. Atapnya sudah mulai dipasang di sini ya, sepanjang dari depan sana menuju ke belakang ini. Ya, seperti inilah kondisi para pekerja di siang hari ini masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari bangunan pit building yang berada di sisi kiri trek lurus maupun pengerjaan lanjutan di bagian pintu yang berada di sini ya, di pit wall maupun perapian di bagian safety fence yang berada di sisi kiri ini masih berlangsung di siang hari ini. Oke, kita lanjut untuk melihat dari capaian pengerjaan di bangunan pit building yang berada di sisi belakang ini ya, sudah sip sekali. Untuk bagian ruangan yang sudah dirakit semuanya sudah sip sampai mentok di sana di tunnel pertama. Dan di sini untuk pengerjaan di bagian atapnya saat ini sudah mulai difokuskan. Karena ini sudah tanggal 29 Oktober, jadi waktunya tinggal sedikit lagi kalau kita perhatikan. Tinggal beberapa hari ya, karena dari target yang sudah ditentukan oleh PT Wika Gedung, yaitu kurang lebih dari tanggal 10 ya, udah selesai semuanya untuk pengerjaan di bagian pit building maupun pengerjaan di bagian podium dan bagian-bagian lainnya. Ya, di sini kita beralih ke sisi kanan untuk melihat dari progres hasil capaian atau pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai siang ini ya. Cukup panjang dari pemasangan yang sudah didapatkan untuk kerangka-kerangka yang ada di sini untuk tribun yang berada di sisi kanan menuju tunnel pertama. Untuk atapnya sudah beberapa bagian ini ya sudah naik semuanya, tinggal lanjutan untuk persiapan di bagian tempat duduk atau kursi di bagian dalamnya itu. Yang kita lihat di sini ada beberapa bagian di depan ini sudah sip semuanya, tinggal lanjutan untuk penaruhan di bagian kursi yang kita bilang tadi. Ya, perlu diketahui bahwa teman-teman semuanya untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini dikerjakan siang malam bahkan lembur ya, sampai jam 3 IM terus dilakukan untuk percepatan pembangunan supaya semuanya bisa terselesaikan untuk kita bersiap-siap mengadakan ajang balapan yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu WSBK maupun MotoGP nantinya. Dan di sini untuk tribun yang berada di sisi kanan sudah cukup signifikan kalau kita lihat bersama-sama ya. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian pit building, di bagian sebelah kiri trek lurus sudah sip sekali. Tinggal saat ini difokuskan untuk pengerjaan lanjutan, yaitu pembuatan untuk podium yang langsung terhubung nanti modelnya ke bangunan race control itu. Ya, di sini kita kembali ke trek lurus untuk melihat dari situasi persiapan untuk penanaman rumput area yang kemarin sempat kita lihat ya, pembongkaran sedikit dilakukan di bagian curb untuk lanjutan ya, supaya lebih panjang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Di sini sudah dilakukan untuk pengecatan warna dasar yang warna putih, kalau kita lihat di sini cukup mengkilap.
Tinggal lanjutan untuk curb warna merah ya akan dilanjutkan di bagian sisi sebelah kiri trek lurus ini. Maupun pengerjaan lanjutan yang dilakukan saat ini ya di bagian track limitnya yaitu warna hijau yang akan terhubung langsung ke bagian sisi pinggir yaitu rumput area yang berada di sini. Ya, kita langsung saja menuju ke depan dari trek lurus menuju yang pertama. Seperti yang kita lihat untuk sebelah kanan pasca pengecatan yang dilakukan ya, di curbnya sudah terlihat lebih mantap di siang hari ini. Nah, seperti ini modelnya ya. Tinggal lanjutan juga ya. Saat ini masih berfokus tentunya untuk menuju ke tikungan-tikungan yang lain untuk pengecatan di bagian sebelah kiri curb tersebut. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di depan ini ya. Sebelum kita maju ke tikungan kedua, tiga dan seterusnya maupun pengerjaan tribun yang ada, kita perhatikan untuk pengerjaan di bagian jalur yang langsung terhubung ke jalur outer surface road di sini ya. Nah, ini pembuatan tugu seperti Westgate di sana juga dipasang seperti ini ya modelnya, dilengkapi dengan lampu nantinya maka akan menyala lebih eksotis, lebih indah ya kelihatan apabila pada sore menjelang malam. Ya, untuk ban-ban yang ada di sini atau tire barrier terpasang sepanjang menuju setiap tikungan yang memang dibutuhkan tentunya untuk keamanan nanti para pembalap yang akan berlaga di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini ya. Tentunya untuk keamanan, tentunya antisipasi. Memang gravel sangat luas sekali, tetapi untuk antisipasi ya, kita belum tahu mungkin kecepatan yang begitu tinggi nantinya bisa terjadi keluar dari gravel seperti itu. Ya, di sini di bagian belakang ramai sekali di siang hari ini, bisa kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan masih terus difokuskan maupun bagian belakang tribun ini ya masih dikerjakan seperti yang kita perhatikan di sini. Dan di tribun ini sendiri seperti yang kita dapat informasi kemarin akan dipasang kaca di bagian depan ya. Tentunya akan dilengkapi dengan AC dan fasilitas lainnya. Nah, ini merupakan tribun untuk tamu negara ya. Difasilitaskan tentunya harus benar-benar siap nantinya, benar-benar megah, mewah seperti itu. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Ini pasca pengecatan yang dilakukan untuk curb terlihat lebih rapi ya setelah dilakukan pengecatan. Maupun perapian di pinggir akan dilakukan perapian di sini kalau kita lihat di sini ya. Di gravel area maupun pengerjaan lanjutan di tire barrier semuanya dikerjakan secara bersamaan ya, maupun rumput area yang beberapa bagian masih perlu dirapikan supaya terlihat lebih mantap. Dan di sini di tikungan kedua, 3 sampai ke depan sana ya, semuanya sudah fix sekali. Gravel area sudah terlihat lebih mantap maupun di bagian pinggir yang ada di sisi kiri dan kanannya sudah terlihat siap sekali. Ya, nanti long lap penalty berada di tikungan ketiga menuju keempat ini. Nanti akan dibuatkan jalurnya tentunya ya, kita masih menunggu ini. Saat ini masih berfokus untuk pengecatan, nanti garis akan dibuat di sana untuk jalur hukuman ya, para pembalap apabila nanti keluar trek seperti itu. Oke, di sini kita lanjut perjalanan kita untuk melihat dari situasi keseluruhan lintasan, di mana kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 dan bisa diperhatikan bersama-sama untuk jalur evakuasi yang berada di sisi sebelah kiri dari tikungan ke-5 menuju ke-6 saat ini sudah dihamparkan untuk material gravel ya, supaya semuanya lebih siap tentunya. Maka dari itu untuk jalur evakuasi cukup di beberapa bagian saja ya, karena dianggap aman di sini, makanya itu tidak masalah ya. Di jalur evakuasi tersebut dilakukan untuk pemerataan di material gravel secara keseluruhan. Dan seperti yang kita perhatikan juga di jalur sebelah timur tadi untuk pengecoran di jalur yang tersambung ke bagian bypass yang berada di kilometer 17 sudah sampai menuju ke zona lintasan Sewing Mandalika, yaitu ke bagian outer surface road yang berada di sisi kiri tikungan ke-5 menuju ke-6 tersebut. Dan di sini dari tikungan ke-6 menuju ke-7 ya, pasca dari pengecatan maupun rumputnya sudah terlihat lebih menghijau. Ya, ini mantap sekali kalau kita perhatikan ya, tinggal setelah dicat nanti untuk bagian purge atau track limit yang berada di sini maka terlihat lebih mantap sekali.
Ya, jadi seperti inilah kondisi dari kesiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita terus pantau buat kalian semua dan kita akan terus membagikan video-video terbaru tentunya dari hasil capaian sampai tuntas nanti ya, untuk kita mengetahui bersama-sama untuk kesiapan sirkuit ini sendiri, yaitu menyambut ajang balapan yang memang sudah tidak sabar lagi ya kita untuk menonton seperti itu. Ya, untuk pertama kali akan diadakan ya, buat teman-teman yang baru bergabung mungkin belum tahu ya, untuk Asia Talent Cup yang akan diadakan pada tanggal 12 sampai 14 November ini. Ya, jadi sebentar lagi ya. Maupun di bagian balapan nanti untuk World Superbike atau WSBK, yaitu pada tanggal 19 sampai 21 November. Jadi waktu tinggal beberapa minggu lagi kita punya ini ya, untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih terus dilakukan maupun pengerjaan lanjutan terus dikerjakan, yaitu pengaturan elevasi untuk rumput ya, atau area grass sendiri. Karena kemarin sempat terlihat ketika ada hujan seperti tikungan ke-9 menuju ke-10 ini ya, ada tergenang air sedikit. Nah, makanya untuk coach terlihat lebih agak kotor itu ya. Maka untuk elevasinya kemarin dilakukan untuk perbaikan sedikit ya, dan sekarang sudah mulai dilakukan penanaman ulang untuk rumput itu supaya semuanya bisa aman nanti ketika hujan mengguyur ya, ketika aksi balapan sedang berlangsung. Ya, mudah-mudahan saja nanti pas balapan tidak hujan ya, tetapi kalau hujan pun tidak masalah karena bagian drainase, baik drainase horoton yang berada di sisi kiri atau kanan untuk trek lintasan maupun di bagian drainase dalam, drainase luar yang berada di sini sudah berfungsi dengan normal. Walaupun ada beberapa bagian kemarin ya sempat terjadi ambrol sedikit untuk drainase, tapi saat ini langsung ditangani, langsung difokuskan untuk pengerjaan penyelesaian supaya bisa mengejar target sesuai dengan harapan kita. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari capaian pengerjaan dari tikungan ke-12 menuju ke-13 ya. Untuk bagian curb sudah oke semuanya, untuk pengecatan sudah dilakukan secara sempurna. Saat ini akan dilanjutkan juga untuk pengecatan di bagian-bagian tertentu di trek lintasan yang ada di sini ya, untuk menyelesaikan dari target yang sudah disiapkan. Di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 ya, di rumput area juga di sisi kiri ya. Kemarin sudah terselesaikan untuk penanaman maupun pembersihan sedikit dilakukan di bagian curb yang sempat berserakan ya dari hujan yang mengguyur tentunya. Dan di sini kita beralih untuk sisi sebelah kanan yang ada di tikungan ke-13 menuju ke-14 untuk tribun yang berada di zona dalam ini. Semuanya sudah fix sekali untuk pemasangan di bagian kerangka, dan saat ini beberapa bagian sudah terpasang atau model kerangka untuk tempat duduknya. Nah, ini ya akan dipasang sepanjang menuju belakang ini ya, di keseluruhan tentunya, supaya semuanya bisa siap untuk menyambut dari para penonton yang akan duduk di sini ya, untuk melihat dari aksi balapan yang akan kita adakan. Ya, dari sejauh ini untuk tribun juga sudah beberapa bagian sudah bisa dikatakan siap ya. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian tempat duduknya seperti di sini ya. Saat ini sudah mulai dirakit ya, model-modelnya seperti itu. Maupun di bagian tribun luar yang berada di sana sudah didapatkan untuk hasilnya. Beberapa tribun untuk grandstand ini sudah sip sekali. Kalau kita perhatikan ya, kita lebih dekat ini untuk menyaksikan atau melihat dari situasi kondisinya. Ya, ini sudah 1, 2, 3, 4, sudah 5 ya. 5 bagian tribun di sini sudah terselesaikan maupun pengecatan ya. Saat ini masih berlangsung di depan itu untuk menyambung ke bagian west gate yang akan tersambung langsungnya nanti menuju ke bagian sisi sebelah luar yang berada di tikungan ke-16 dan 17 juga. Oke, di sini kita kembali ke tikungan ke-15 menuju ke-16. Untuk pengecatan sudah sampai tikungan ke-16 ini ya, menuju ke-15. Nah, di sini
Jadi seperti yang kita lihat di sini untuk pengecatan cukup cepat. Kalau kita lihat dari awal penerbangan kita tadi sudah dimulai dari tikungan ke-17 dan saat ini sudah sampai menuju tikungan ke-16 di sisi sebelah kanan untuk curve-nya. Nah ini dia ya modelnya. Para pekerja masih terus melanjutkan untuk aktivitas mereka sampai sore nanti ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Jadi mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita ya untuk melihat dari pengecatan yang sedang dilakukan di track limit yang berada di seluruh zona lintasan yang ada tentunya untuk menyelesaikan dari progres untuk pengerjaan itu sendiri. Dan apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan ya, koreksinya nanti mungkin bisa berkomentar di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, tentunya bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di siang hari ini. Nanti sore kita kembali untuk melihat dari hasil capaian pengecatan yang sudah didapatkan ya. Akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.